Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesehatan. Izinkan saya menyampaikan beberapa materi yang saya dapatkan dari hasil pelatihan tentang training supervisor dan team leader. Nanti mohon koreksinya misalkan dalam proses penyampaian atau penyampaian lisan maupun secara materi ada banyak kesalahan, mohon dikoreksi seperti itu. Oke, dari pengertian supervisor dulu. Supervisor berasal dari kata supervise yang berartinya mengawasi dan mengarahkan. Yang kedua, seorang supervisor mengawasi dan mengarahkan beberapa staf di bawahnya. Kalau Mbak Reka tadi kebingungan untuk menyampaikan apa itu supervisor, seperti ini Mbak Reka. Jadi tugas dari supervisor itu adalah mampu mengawasi, mengarahkan, dan memberikan kontrol kepada teman-teman staf di bawahnya agar tujuannya supaya target-target yang diberikan oleh owner, oleh manajemen, oleh supervisor kepada bawahan itu berjalan dengan rule-nya seperti itu. Supervisor adalah orang yang melakukan kegiatan, memimpin, pengelolaan para karyawan secara langsung dalam pelaksanaan tugas pada suatu unit kerja tertentu dengan cara mengamati, membimbing atau mengarahkan, dan merangsang segala aktivitas karyawan sehingga mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, dari pengertian ini, tugas supervisor itu tidak cuma hanya mengamati, mengawasi ataupun mengarahkan, tetapi juga memberikan motivasi ke bawahannya agar bawahannya itu mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Karena seperti kita ketahui, kalau misalkan bawahannya itu tidak mengerti atau tidak paham dengan tugas yang diberikan, terus sama supervisornya tidak diarahkan, terus tidak diberikan motivasi untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, pastinya tugas tersebut akan penyelesaiannya akan sangat lama, karena itu tadi stafnya itu merasa jenuh, merasa pusing, merasa buntu terhadap apa yang akan mau dikerjakan. Seperti apa proses penyelesaiannya, seperti itu. Jadi kurang lebih supervisor itu mengarahkan, mengawasi dan mengontrol segala aktivitas pekerjaan yang diberikan kepada bawahannya. Nah, ini tugas supervisor, mengatur staf bawahan. Nah, supervisor harus mampu mengelola bawahannya itu agar target yang diberikan oleh owner dan manajemen itu tercapai dengan goal yang ditargetkan, seperti itu. Terus yang kedua, menerangkan job description. Nah, di awal ketika teman-teman supervisor diberikan karyawan baru ataupun karyawan lama yang misalkan masih bingung terhadap pekerjaan utamanya atau pekerjaan pokoknya, jadi ini ada tugas supervisor untuk menerangkan pekerjaannya. Jadi jangan dibiarkan stafnya itu mencari pekerjaan mencari pekerjaannya. Kalau misalkan stafnya itu mengerti, itu enggak masalah. Takutnya kalau misalkan enggak mengerti, dia mengerjakan yang bukan justru yang harus dia kerjakan, seperti itu. Jadi contohnya kalau misalkan dari legal itu seorang Pak Agus itu harus memberikan tugas kepada saya atau Mas Aziz. Mas Aziz fokus di ini. Nah, itu nanti terbagi, tidak ada dua orang yang mengerjakan satu pekerjaan itu, seperti itu. Terus yang ketiga, memberikan pengarahan atau briefing rutin. Selain menerangkan job desk-nya, supervisor juga harus mampu mengarahkan atau mengarahkan bawahannya dan mengevaluasi rutin setiap harinya. Misalkan pekerjaan hari ini dievaluasi sorenya. Nah, tujuannya itu apa? Untuk mengetahui kendala-kendala yang dikerjakan saat ini, sehingga besoknya itu
besoknya ketika datang ke kantor melakukan pekerjaannya itu sudah bisa langsung mengerjakannya, tidak perlu tanya lagi kepada supervisor ataupun kepada teman-temannya yang lain karena sudah ada evaluasi rutin setiap harinya seperti itu. Terus yang keempat, mengatur dan mengawasi pekerjaan. Nah, setelah menerangkan job pekerjaan utamanya atau pekerjaan pokoknya dan memberikan arahan, di sini supervisor mengawasi pekerjaannya. Jadi ketika selesai memberikan arahan, selesai memberikan job desk-nya, itu jangan dibiarkan. Justru kalau misalkan nanti dibiarkan, kita nggak tahu, bukan suzon ini ya, kita tidak tahu masing-masing karakter setiap karyawan. Bisa saja pekerjaan yang kita berikan seharusnya selesai sekarang, ternyata masih belum selesai. Nah, itu harus diawasi. Diawasi itu bukan berarti kita harus berdiri terus di sampingnya, tapi paling tidak setiap selesai pekerjaannya atau setiap sebelum pulang bekerja itu ditanyakan di mana pekerjaannya hari ini, apakah sudah selesai. Nah, itu tugas supervisor untuk mengawasinya agar pekerjaan-pekerjaan itu sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, yang kelima, memberikan motivasi kerja seperti yang saya sampaikan barusan. Tugas supervisor harus mampu memberikan motivasi ataupun ketika stafnya ada masalah, baik itu masalah pribadi ataupun masalah dengan pekerjaannya, supervisor itu harus mampu memberikan solusi atau mampu memberikan motivasi agar stafnya ini giat dalam melakukan pekerjaannya seperti itu. Jadi jangan dibiarkan stafnya itu dibiarkan murung, dibiarkan bingung dengan pekerjaannya seperti itu. Terus selain itu juga supervisor harus mampu menjadi orang tua bagi stafnya, sahabat sebagai stafnya, dan juga intinya itu supervisor harus mampu merangkul staf di bawahnya seperti itu. Terus selanjutnya, supervisor yang baik akan melatih atau memastikan bahwa karyawannya dilatih dengan baik sesuai tugasnya. Nah, itu adalah kutipan ataupun penekanan kepada supervisor. Kalau misalkan supervisor tidak mampu mendidik staf-stafnya, itu berarti supervisornya masih belum bisa dikatakan mampu mengelola organisasi kecilnya di bawah, yang ada di bawahnya. Selanjutnya ke wewenang supervisor. Di sini supervisor berhak menghentikan sebuah kegiatan atau tugas yang kurang bermanfaat. Ini adalah tugas supervisor yang sifatnya tadi adalah melakukan pengawasan. Jadi kalau misalkan diketahui ada staf di bawahnya yang melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat, itu langsung diberhentikan saja. Misalkan di saat waktu kerja dia melakukan hal yang lain, tidak fokus pada targetnya, itu langsung ditegur. Itu tidak masalah bagi supervisor. Begitu. Terus yang kedua, memberikan penghargaan. Nah, ini jika ada staf atau bawahannya yang melakukan tugas hariannya itu sesuai dengan target, selesai dengan target, nah itu supervisor berhak memberikan penghargaan kepada staf bawahannya itu. Tujuannya untuk apa? Untuk memotivasi bawahannya tersebut agar semakin giat dalam melakukan target-target yang dikerjakannya seperti itu. Terus yang keempat, memberikan usulan kenaikan jabatan. Ini kalau misalkan dirasa staf bawahannya sudah dirasa mampu untuk melakukan hal yang lain dan anggapannya itu tugasmu itu sudah bukan ini, tugasmu seharusnya sudah ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi bisa mengusulkan ke manajemen ataupun ke direksi untuk menaikkan jabatan staf-stafnya tersebut. Terus yang kelima, membuat sistem peneguran terhadap karyawan yang ada di bawahnya. Selain itu juga supervisor jangan sungkan atau jangan merasa nantinya takut dibarengi sama stafnya.
Supervisor harus mampu melakukan peneguran atau melakukan menyatakan bahwasanya kamu jangan seperti itu. Jadi harus tegas dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya seperti itu. Jangan malah mendiamkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Justru itu nanti akan menghalangi target-target yang ditentukan oleh manajemen seperti itu. Nah, ini juga menjadi supervisor berarti menduduki jabatan penting yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain dan pekerjaannya sendiri. Supervisor itu memiliki dua tanggung jawab di sini, yaitu mengontrol pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada stafnya, sekaligus juga dia mampu mengerjakan pekerjaan dirinya sendiri, tidak hanya pekerjaan stafnya aja yang diminta, tapi pekerjaan sendiri harus diselesaikan. Contohnya misalkan ada permasalahan, itu supervisor harus mampu memberikan solusi, memberikan sebuah arahan ataupun solusi kepada staf atau bawahannya seperti itu. Karena supervisor itu adalah jembatan antara bawahan sama manajemen seperti itu. Nah, ini tanggung jawab supervisor. Kelihatan ya tulisannya? Enggak. Kelihatan Mas. Yang pertama menghargai pendapat dan wewenang. Yang pertama menghargai pendapat dan wewenang. Di sini supervisor tidak boleh saklek dengan pendapatnya sendiri, tidak boleh kaku-kaku banget. Supervisor harus berani menghargai pendapat yang diusulkan oleh bawahannya. Jadi kalau misalkan dirasa pendapat bawahannya itu baik dan bisa membantu target, itu enggak masalah. Jadi tidak harus supervisor itu dengan konsepnya sendiri. Harus mampu membuka diri baik itu dari bawahan maupun dari atasan. Terus yang kedua adalah usaha mencapai sasaran. Nah, di sini supervisor harus bertanggung jawab atas pekerjaan ataupun target-target yang dibebankan kepada supervisor itu sendiri maupun kepada staf bawahannya seperti itu. Jadi supervisor harus mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan yang diajukan oleh manajemen sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Yang ketiga adalah menerima dan menangani kesulitan. Seperti yang saya sampaikan barusan, bahwasanya supervisor itu harus mampu memberikan solusi kepada staf bawahannya ketika staf bawahannya tersebut ada kesulitan ataupun ada permasalahan, baik itu permasalahan pribadi maupun kesulitan dalam hal pekerjaannya. Terus yang keempat, memberi sanksi sesuai pelanggaran disiplin, yaitu menegakkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi jangan sampai aturan perusahaan itu dibuat untuk dilanggar, seperti itu. Jadi aturan perusahaan itu dibuat untuk menertibkan seluruh karyawan yang berada di perusahaan ini. Terus yang keempat, penempatan dan promosi yang baik. Di sini supervisor harus mampu memberikan tugas ataupun pekerjaannya itu kepada staf bawahannya yang memang di situ adalah kayak semacam keahliannya. Jadi jangan sampai memberikan tugasnya tersebut tidak berdasarkan keahliannya. Kalau misalkan terjadi hal seperti itu, jangan salahkan kalau misalkan target pekerjaannya tidak selesai pada saat yang ditentukan seperti itu. Terus yang keenam, memberikan pekerjaan sesuai kecakapan karyawan. Ini kayaknya yang nomor 5. Terus yang ketujuh, menyediakan tempat kerja yang layak. Nah, ini bukan cuma, kalau menurut saya sih bukan cuma tugas supervisor, tapi juga manajemen harus mampu memberikan tempat pekerjaan yang lain. Itu salah satunya ruangan ataupun nantinya tempat-tempat pemberkasan yang
tempat-tempat berkas-berkas yang penting itu menjadi rapi, ataupun ketika kita mencari berkas itu tidak mencar-mencar gitu. Jadi langsung satu pintu. Misalkan aku mau cari datanya ini, oh sudah di situ semua. Jadi itu nyaman lah bagi kita yang misalkan yang mengerjakan selaku admin, bagi teman-teman yang bertanya ke admin terkait dengan data-data user tersebut, seperti itu. Jadi tidak ada kesulitan selama ini. Kita kendalanya kan karena data kita itu tidak teratur, ataupun penyimpanannya itu tidak teratur. Jadi masih banyak data-data yang belum sinkron, masih banyak kesulitan dalam hal menangani komplain, seperti itu. Terus yang ke-8, meningkatkan mutu pekerjaan. Kalau yang ke-8 ini, supervisor harus mampu melihat ataupun melihat potensi kepada staf bawahannya itu. Jadi ketika nanti bawahannya itu dirasa memiliki potensi untuk menyelesaikan ini dan menyelesaikan hal-hal yang besar, itu nanti mungkin bisa disampaikan kepada manajemen untuk diminta mengikuti pelatihan, seperti itu. Terus yang ke-9 adalah membuat laporan tepat waktu. Sesuai dengan yang di salam grounded poin ketiga itu result oriented, kita harus agar membuat laporan tepat waktu kita harus harus disiplin dan juga tagih brutal, seperti yang Pak Dudin sering katakan, tagih brutal. Itu tujuannya apa sih? Untuk pekerjaan itu sesuai tepat waktu. Kalau misalkan nanti kita tidak menertibkan hal-hal seperti itu belum maka pekerjaan tersebut akan terbengkalai dan akan tertunda, seperti itu. Terus yang ke-10, menjaga hubungan tetap harmonis. Nah, ini perlu kita perhatikan semuanya, karena ketika baik itu antar divisi ataupun dalam satu perusahaan ini, ketika ada teman-teman yang secara misalkan divisi legal ataupun divisi marketing, itu harus menjaga kekompakan, menjaga keharmonisan agar tetap berjalan sesuai dengan target-target perusahaan. Jangan sampai ada gap, misalkan kelompok ini dengan kelompok ini. Nah, itu tidak boleh seperti itu, karena itu mengganggu proses berjalannya pekerjaan. Terus yang 11, tukar menukar keterampilan dan pengetahuan. Nah, ini juga bukan cuma kepada supervisor. Nomor berapa, Bang? Nomor 11, tukar menukar keterampilan dan pengetahuan. Jadi gini teman-teman, kadang-kadang kan intinya supervisor itu ya bisa mengetahui bagaimana keahlian dan kemampuan stafnya. Jadi bisa jadi Mas Kun itu pinter video, tapi Mas Farid kurang di desain. Jadi nanti saling berkolaborasi sehingga sama-sama bisa, sama-sama tahu, dan suatu saat ketika Mas Kun nggak ada, entah itu cuti, entah itu izin, itu nanti Mas Farid bisa membackup dan sebaliknya begitu. Nomor 12, memperhatikan cara kerja. Nah, supervisor ini supervisornya kemana ya? Mas Bagus, Mas Mas Selamat, enggak ada. Apa namanya? Tinggal Mbak Ayu sama Mas Afif ya. Nah, Mbak Ayu ini harus memperhatikan bagaimana cara kerjanya Mbak Alfa. Apakah sudah tepat waktu? Apakah sudah benar cara kerjanya? Jangan-jangan ada kesulitan tapi tidak mau ngomong, jangan-jangan tidak tahu caranya, jangan-jangan tidak ahli di situ, begitu. Jangan-jangan Pak Alfa, saya sebenarnya pintar marketing Mbak, jangan HRD, bisa jadi seperti itu Mbak. Nomor 13, bekerja sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Nah, Senin wae poso ya poso, kebijakannya suka ngono ya. Ya, oke, nggak poso itu. Nomor 14, menyampaikan saran dan pemecahan masalah. Nah, supervisor ini kan jabatan yang unik ya. Disebut atasan itu punya manajer, disebut bawahan itu punya staf. Nah, supervisor ini harus bisa menjadi kaki dan tangan dari sebuah organisasi. Jadi termasuk
menyampaikan saran dalam pemecahan masalah. Jadi dia harus menjadi problem solver, bukan hanya menyampaikan saran, tapi kalau bisa masalah itu berhenti di tingkat supervisor, nggak sampai ke manajemen. Wis komplain handlean wis iso wis begitu. Supervisor yang bagus itu indikatornya bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua, yang ke-15 menyusun rencana pekerjaan. Nah ini penting menurut saya, karena saya sendiri karena nggak ada supervisornya ya, jadi saya jarang menerima perintah begitu. Saya pagi aku apa tadi ini, kadang mikir sampai 10 menit, oh iya ini aku belum hari jurnal Maret jadi tak tutup nosing terusan lah 10 menit mikir itu mesti. Karena seandainya punya supervisor, pasti dia sudah tahu rencana kerja untuk anak buahnya. Jadi Mas Rizky hari ini sampean marekno jurnal Maret, Mbak Tika hari ini harus nagih dua ini lega ketagih ojo mulai. Nah itu ya apa? Mesti ketagih ya? Tanggal biru lagi awas bang mulai ya. Nah itu contohnya teman-teman. Nah, nomor 16, memiliki karyawan yang apa itu? Diharapkan manajemen. Nah, ini sebenarnya berkesinambungan dengan si KHRD, karena kalau rekrutmennya benar, itu insya Allah staf-staf yang di situ itu sudah pada passion yang tepat, plot yang tepat, kemampuan yang tepat, sehingga stafnya itu pasti bisa menjalankan semua target-targetnya. Nah, yang ke-17, membina kerjasama dan hubungan yang baik. Nah, kadang-kadang dalam sebuah lini atau di staff, misalnya kan Mas Bagus punya beberapa anak buah. Nah, anak buahnya ini harus bisa bekerjasama dengan baik. Jangan sampai Mas Slamet anak bersama kan biro. Ya apa Lenoto? Lenoto ya apa? Iso bro sing di wadon kapan, sing di batu sopo. Jadwalnya ada, laporannya jam berapa? Laporannya nang sama ini jam biru arah-arah ibu sore. Wis laporan dino iki mang. Lho ya apa sih? Astagfirullah. Kok alasan? Tidak ada kata tapi ini. Yang terakhir menjadi pemimpin yang baik dan jujur dan adil. Ya begitu ya, sudah sangat jelas saya rasa. Nah, apa dia ngomong? Oh Wismar ya, habis ini siapa? Oh iku, oh wis bener. Iki aku meneta, sama ene wis. Iya. Lanjutkan. Di sini ada 5 panduan tim leader and activity supervisory. Yang pertama, tiap anggota SDM turut serta memastikan agar setiap orang dapat terlibat di dalam mengawasi kualitas proses bisnis yang menghasilkan proses kerja yang berkualitas untuk menghasilkan produk atau jasa berkualitas. Di sini tugas supervisor seperti yang saya sampaikan tadi adalah tugasnya mampu menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepada oleh manajemen kepada supervisor, dari supervisor kepada bawahannya. Jadi tujuannya untuk mencapai produk atau jasa yang berkualitas itu tadi. Terus yang kedua, tiap SDM turut serta memastikan proses bisnis efisien, efektif guna menghasilkan produk yang bermutu yang memenuhi buyer value. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah buyer value-nya. Jadi ketika produk atau produk yang bermutu kita hasilkan, pastinya kita pasti akan menciptakan yang namanya buyer value. Dari buyer value itu nanti kita digiring untuk menjadi repeat order itu kan. Beli misalkan user itu cocok dengan pelayanan kita, dengan lokasi perumahan kita, itu nanti akan menarik lagi user tersebut entah dengan membeli sendiri ataupun mempromosikan kepada teman-temannya seperti itu. Terus yang ketiga, memastikan setiap anggota tim SDM
dapat bekerja dan turut mengawasi operasional dalam kerangka business proses manajemen yang efektif dan efisien. Ya, business proses ini nanti kita akan jelaskan di hari minggu depan, yang tepatnya akan lebih dipaparkan oleh Mas Rizky sama Mas Fahad. Jadi ada beberapa orang yang nanti akan kami tampilkan di depan, dan juga teman-teman itu biar mengerti terkait dengan nantinya target-targetnya seperti itu. Jadi misalkan saya beri contoh, misalkan ada 5 pekerjaan utama. Nah ini dari 5 pekerjaan utama ini dicari lagi mana sih yang paling utama. Nah ini kan yang paling utama inilah yang harus diselesaikan dahulu, seperti itu. Terus yang keempat, memastikan setiap anggota tim SDM mampu turut serta dalam mengawal dan menjalankan bisnis strategi yang terbaik untuk menghasilkan produk atau jasa berkualitas. Yang kelima, memastikan setiap anggota tim SDM di bagian manapun ikut aktif terlibat dalam mengawal proses bisnis agar berjalan dengan semestinya. Ini yang kelima, kurang lebih adalah sama seperti pengertian supervisor tadi, yang harus mengawasi, mengontrol, terus mengarahkan dan memberikan motivasi seperti itu. Untuk slide selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Mas Apip. Monggo Mas Apip. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Monggo Mas Apip. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa yang saya ingat di sana ya. Karena di sana saya bukan hanya mengikuti pelatihan, tapi di sana saya itu bercermin atau muhasabah diri. Karena di sana saya ketemu kayak kekurangan yang selama ini di departemen saya itu banyak sekali ternyata kekurangannya yang belum dilakukan. Terus menemukan yang selama ini Pak Dudin bilang gitu. Jadi mohon untuk koreksinya kembali lagi, karena di sini kita sama-sama belajar. Terus jika ada yang kurang dimengerti mohon ditanyakan, begitu teman-teman. Oke, langsung ke slide. Ini judulnya The Four Discipline Execution Fundamental. Artinya apa Mas Rizky? Artinya itu 4 disiplin dalam eksekusi. Oh, kamu bisa jadi Mas. Iya, di sini ada 4 proses, tapi di situ yang disiplin ketiga itu ada alasannya kenapa ada di belakang disiplin 1 dan 2. Oke, langsung saja ke disiplin yang pertama. Disiplin yang pertama adalah focus on widely important goal. Di situ Coach Fahmi menjelaskan kenapa menaruh kata-kata widely itu di nomor pertama, goal. Karena di sana sebagai supervisor atau enggak sebagai atasan, kita harus mempunyai goal yang menantang atau mempunyai goal yang liar, begitu teman-teman. Terus langsung yang disiplin yang kedua, yaitu act on lead measure. Act on lead measure ini adalah tindakan-tindakan apa yang kita lakukan untuk mencapai goal yang sudah kita tentukan tadi teman-teman. Dikasih contoh Mas Habib, goalnya apa, action lead measure-nya apa. Ya, langsung nyambung ke nomor 3, keep compelling scoreboard. Karena ketiga ini menyambung. Setiap goal itu kita harus mempunyai angka ataupun skor yang ditentukan. Contohnya di kita itu kita tentukan yang sudah Pak Dudin tentukan target untuk 5 tahun ke depan. Kalau iya benar, saya agak lupa soalnya. Target 5 tahun ke depan itu angkanya adalah 1 triliun teman-teman. Nah
untuk nomor 2, untuk mencapai 1 triliun itu per tahunnya kita harus apa Mas Rizky? Kita harus mencapai target omset 250 M Tahun ini. tahun ini. Iya begitu. Jadi harus ada angka-angka yang tertulis gitu. Nggak boleh kayak tujuannya kita harus mempunyai tujuannya misalnya tujuan zakat 5 tahun ke depan adalah sukses. Sukses caranya apa? Iya. Nggak ada angkanya begitu. Makanya kemarin itu harus ditekan angka begitu waktu pelatihan. Begitu kan? Terus untuk langsung keempat itu yang disiplin keempat itu adalah great cadence of accountability. Oh boy, Maaf. Iya. Ya hilang ternyata. Nah, Itu adalah irama pertanggungjawaban yang sudah kita tentukan target, terus langkah-langkahnya untuk mencapai target tadi teman-teman. Itu harus kita target ataupun ditagih secara brutal. Makanya kemarin saya kaget teman-teman. Sebelumnya di kantor ini ataupun di Jagat ini, Pak Dudin itu selalu memerintahkan ini caranya. Saya sebagai bawahan saya bingung. Jujur saja bingung. berarti itu benar apa salah Mas Nur? Menurut Coach Fahmi kemarin itu adalah benar. Karena itu adalah itu adalah kata-kata ataupun target sesuai levelnya brand owner ataupun business owner teman-teman. Kita sebagai bawahannya yaitu nanti menyambung ke manajer, terus nyambung ke supervisor harus bisa menerjemahkan gimana kata-kata Pak Dudin Bobi carane itu menjadi angka-angka untuk mencapai tujuan 1 miliar tadi teman-teman. Begitu, makanya kan saya kaget. Waduh, ternyata selama ini saya emang nggak ngerti gitu. Setelah ikut pelatihan kemarin, ternyata gini toh maksudnya kata-kata Pak Dudin Bobi carane. Nah, Coba dites, Mas Selamat terus ngerti apa caranya? ya gimana untuk teman-teman marketing? Gimana caranya untuk mencapai 1 triliun gitu tadi? Contohkan aja Mas Rizky aja. Loh, Gimana? Mas bagus, Mas bagus. Mas Selamat, anak promo biro. Saya ulang, target omset berapa? Target omsetnya untuk per tim. Iya, Per timnya itu 2,4 M. 2,4 M per bulan per tim. Ya omsetnya. Berarti setahun satu tim dapat berapa? Lah itu. Kudu nyekel Mas, supervisor itu Mas. Jadi kalau misalkan bulan ini itu tidak achieve omsetnya, harus dikejar di bulan berikutnya. 250 M itu harus tercapai 2021. Buh bicarane lah sampean iku kudu golek carane Mas. Lek sampean ngomong ngono nang arek-arek telu iku ya gak ngerti arek-arek iku Mas. Nggih, dadi arek iku kudu sanarahno, oh Mbak, sampean lek iso bae bulan iki kudu target iki kudu sampean closing Mbak. Ngono lho Mas. Semangat itu kok Mas, ngono lho. Piye carane iku golek apa arek-arek iku ya apa ben semangat ben iki ndang closing ndang mari ndang golek meneh. Oke, paham Mas? Nggih, begitu Mas. Oke, kurang lebih begitu. Kalau kemarin sharing-sharing sama Mas Esa, jika bisnis owner mengatakan buh piye carane, langsung ke stepnya manajer. Tugas sebagai manajer itu maaf ya sebelumnya saat sharing sama Mas Esa kemarin, tugas seorang manajer adalah membuat target agar 1 triliun ini bisa tercapai. Misalnya, saya ambil contoh di Markom aja. Agar bisa mendapatkan target 1 triliun
dalam dalam 5 tahun, maaf, itu adalah setiap bulan tim Markom ataupun departemen tim Markom itu harus bisa menghasilkan atau memberikan nomor masuk 100 misalnya. Dari 100 nanti diuraikan lagi, yaitu harus ada 10 user hop. Dari 10 user hop yang sudah dari yang didapatkan dari 100 nomor tadi, itu harus ada 1 closing, begitu. Itu levelnya manajer. Diturunkan lagi ke levelnya supervisor, itu lebih teknis, teman-teman. Jadi jika manajer menentukan target 1 bulan itu 100 nomor, jadi harus targetnya supervisor itu membimbing teman-teman ataupun mengajak teman-teman, memberi tugas teman-teman staf bawahannya itu lebih detail lagi. Gimana caranya mendapatkan 100 nomor, yaitu iklan per hari 100.000 misalnya, ataupun membuat konten menarik agar orang-orang itu komen ataupun DM di sosial media kita, ataupun membuat konten-konten ataupun event-event yang menarik ataupun menjadikan user kita itu tertarik dengan sosial media organik kita, begitu teman-teman. Terus ada contoh lagi, misalnya Pak Dudi, piye carane YouTube iki iso ngasilno AdSense, terus diterjemahkan lagi oleh manajer. Lah ini targetnya Mas Hafiz, targetnya untuk bisa mencapai ataupun mendapat AdSense itu 1 bulannya harus upload 30 video misalnya, begitu. Terus diterjemahkan lagi, saya ke teman-teman, bro guys, ini untuk mendapatkan subscribe ataupun upload video 1 bulan itu 30, kita harus membuat konten video yang banyak gitu. Misalnya ini contoh ya, kayak misalnya jagat today, jagat talk, jagat lainnya, begitu. Begitu teman-teman. Oke, langsung lanjut aja. Itu kenapa alasan panah itu melingkar ke 4 disiplin. Itu tujuannya jika sudah kita kaget dan kita belum mendapatkan result ataupun target yang ditentukan, itu kita kembalikan lagi ke nomor 1 teman-teman. Apakah target kita itu sudah betul, sudah realistis apa betul, terus cara-cara untuk mencapai target itu apa betul, itu kita harus evaluasi teman. Jangan-jangan cara untuk mencapai target itu ada yang kurang ataupun ada yang kurang tepat, begitu teman-teman. Oke, lanjut saja ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah 10 sebab tidak produktif. Langsung saja, yang pertama, tidak tahu data. Bagi kita sebagai content creator ataupun markom, kita harus mengerti dasar-dasar datanya. Kalau kita mengerti dasar-dasar datanya, itu biasanya bingung mau mengerjakan apa. Ini mau mengerjakan video itu tujuannya apa? Itu nggak tahu. Jadi kita sebagai karyawan itu harus tahu data-datanya, dan sebagai atasan ataupun supervisor itu harus menjelaskan apa tujuan kita, terus target-target kantor kepada departemen kita itu apa, itu harus tahu. Terus yang kedua, tidak tahu target ataupun tujuan. Ini contohnya gini, ini saya contohkan di departemen kaya. Misalnya tiba-tiba Iqbal, saya beri tugas, aku gawe no brosur. Lah sudah,
tugas hanya nyampe situ saja. Apakah kira-kira Iqbal mengerti dengan tugas yang hanya segitu aja? Tidak. Oke. Karena membuat brosur itu kita harus tahu tujuannya. Jika misal karyawan ataupun staf bawahannya tidak mengerti, itu wajib menanyakan ke atasannya. Tanyakan, ini maksudnya gimana? Ini maksudnya gimana? Membuat brosur ini tujuannya apa? Begitu. Jangan-jangan nanti nggak tahu tujuannya, itu langsung membuat brosur. Nggak tahu tujuannya. Setelah brosur jadi, dicek oleh supervisor, yang keluar adalah brosur makanan. Bisa saja begitu. Karena tidak tahu tujuannya, begitu. Oke, lanjut ketiga, tidak tahu caranya. Ya. Nah, yang tiga adalah tiga hal. Jangan-jangan nih staf bawahan kita itu tidak produktif, mungkin tidak tahu cara mengerjakannya. Begitu teman-teman. Jadi kembali lagi, tugas supervisor itu harus mendampingi dan mengarahkan staf bawahannya agar tidak terjadi tidak tahu caranya. Ini cara-caranya, misalnya tugas supervisor, misal ada staf bawahannya tidak tahu cara membuat brosur tadi misalnya, itu supervisor harus bisa membimbing bawahannya, teman-teman. Terus lanjut ke 4, malas tidak punya passion. Ini sebenarnya hampir nyambung sama poin nomor 3 sih. Tidak tahu caranya. Jangan-jangan tidak tahu caranya itu juga karena nggak punya passion, teman-teman. Misalnya tiba-tiba Mas Farid itu dipindah ke departemen teknik, disuruh untuk menggambar 3D misalnya. Itu kan otomatis Mas Farid nggak punya passionnya di sana. Lah, tugas supervisor itu harus mengerti bahwanya itu bisa apa enggak, sesuai passionnya apa tidak. Jika tidak sesuai passionnya, tugas supervisor adalah kembali lagi, yaitu memberikan arahan atau enggak mengusulkan untuk staf bawahnya untuk diikutkan pelatihan, teman-teman. Tidak boleh staf bawahnya jika tidak passion itu dibiarkan aja. Ini tidak boleh. Makanya kalau staf bawahan teman-teman itu tidak punya passion, itu harus diarahkan ataupun diikutkan pelatihan. Begitu. Terus yang kelima, tidak bertanggung jawab. Nah, ini kembali ke tanggung jawab supervisor tadi. Kita kembalikan lagi, kenapa sih staf bawahannya itu tidak produktif? Jangan-jangan tidak tanggung jawab. Karena di briefing itu sebenarnya itu sudah ditentukan. Kamu mau mengerjakan apa? Si A mau mengerjakan apa? Si B harus mengerjakan apa? Si C harus mengerjakan apa? Setelah pulang itu ditagih, teman-teman. Hasil dari 1 hari ini nanti gimana? Hasilnya apa? Itu harus dipertanggungjawabkan. Karena setiap pagi itu harus ada briefing. Briefingnya itu nggak boleh langsung sifatnya perintah. Di sana di briefing itu harus ada sharing, terus ditanyain staf bawahnya itu mempunyai kesulitan untuk mengerjakan apa, misalnya itu ditanyain. Terus setelah itu setelah sudah dikasih tugas, staf bawahnya ini harus ditagih, hari ini bisa apa enggak, hari ini harus bisa selesai apa enggak. Kalau nggak bisa hari ini, bisa selesai kapan? Besok misalnya. Oke, besok pagi kita cek lagi apakah tugasnya selesai apa belum. Jika masih dalam proses, kita tagih lagi. Sebagai supervisor kita harus menagih lagi. Begitu teman-teman, sampai tugas yang diberikan itu selesai.
Begitu. Terus yang selanjutnya tidak ada direction, tidak ada arahan. Kembali lagi seperti yang dicontohkan oleh Mas Rizky tadi, karena Mas Rizky belum mempunyai supervisor, jadi kemungkinan bingung mau ngerjakan apa yang harus aku lakukan, itu mungkin bingung. Iya, begitu. Itu kita sebagai supervisor itu harus memberikan arahan. Oke, awalmu kok tolong tutono itu brosur-brosur yang berserakan. Misalnya begitu, misalnya lupa. Waduh, kok ngompor? Begitu teman-teman. Jadi sebagai atasan kita harus memberikan perintah ataupun arahan kepada bawahan kita. Nambahin sedikit Mas Habib. Iya, silakan. Nah, kalau tidak ada direction, biasanya staff itu akan memilih pekerjaan yang gampang, teman-teman. Karena kan itu manusiawi. Apa itu lagi? Mas, gampangnya masih ngono-ngono. Ya mungkin kita di ngobrol-ngobrol yang berantakan lah itu. Harusnya kan ada tujuan, misalnya harusnya mengerjakan apa, karena nggak diperintah, bisa jadi dia memikirkan yang mudah. Itu biasanya saya. Terima kasih, mau lanjutkan. Oke, lanjut. Ke poin yang nomor 7, itu tidak ada reward and punishment. Karena mungkin tidak ada reward and punishment, jadi mungkin staf bawahan kita ataupun kita itu tidak bertanggung jawab. Jadi ini harus sebagai supervisor itu harus mengajukan reward dan punishment ke atasannya agar staf bawahan kita ataupun maupun kita itu lebih produktif. Begitu. Terus poin yang selanjutnya adalah KPI. KPI ini itu harus wajib ada KPI karena staf HRD ataupun HRD itu menilai kita ataupun atasan kita itu menilai kita ya dari KPI ini. Begitu. Makanya kemarin di pelatihan itu kita diwajibkan harus ada angka gitu. Jadi gitu. Desain ya opo. Itu begitu. Jadi misalnya kalau misalnya desain kan desain video itu tentang kreativitas itu sulit banget untuk dioper, tapi dengan kesepakatan antara atasan dan bawahan itu bisa dibentuk nilai di situ. Oke, lanjut. Tidak ada perintah yang jelas. Ini contohnya misalnya. Jika staf bawahan kita tidak menerima perintah dengan jelas, otomatis staf bawahan kita itu mungkin akan kebingungan, teman-teman. Iya nggak bang? Ya kembali lagi kayak seperti yang tidak tahu caranya tadi. Staf bawahan kita itu mungkin mencari tutorial sampai sore. Karena tidak ada pengawasan atau tidak ada pendampingan oleh supervisornya. Contohnya, misalnya, contoh. Pak Didi masuk ke ruangan Marco. Gak pakai, langsung sama pakai apa? Main apa? Ngapain? Kok YouTubean aja? Misalnya gitu. Iya Pak, ini karena saya tidak ada arahan sama Mas Esa misalnya. Ini membuat kantor tidak produktif, teman-teman. Ini harus dievaluasi, begitu. Terus yang terakhir di 10 sebab tidak produktif adalah tidak terampil. Tidak terampil ini kemungkinan sama saja kayak tidak punya passion tadi. Ini harus diarahkan ataupun diberi bimbingan khusus ataupun diikutkan pelatihan agar staf bawahan kita itu menjadi terampil dan kreatif, teman-teman. Oke, lanjut ke slide yang terakhir.
Nah, ini adalah wajah terakhir. Maaf teman-teman, saya membuka contekan karena ini bahasa Inggris. Saya bukan alumni kampung Inggris, cuma temennya orang yang dari Kediri gitu. Oke. Yaitu judulnya adalah Teamwork and Collaboration of Employee. Yang sebelum-sebelumnya itu adalah informasi umum tentang supervisor dari atasan sampai supervisor. Sekarang lanjut ke supervisor ke karyawan atau staf bawahannya. Oke, lanjut. Yang pertama, conflict resolution. Iya, conflict resolution artinya, maaf, artinya itu clear dari konflik. Kita sebagai supervisor itu tidak boleh menjadi kotor bagi staf bawahan kita. Wih, begitu teman-teman. Gak boleh itu teman, membuat ruangan menjadi panas. Oke, lanjut kedua, disciplinary action. Sebenarnya ini tadi sudah disebutkan juga, SPV harus memberi contoh yang disiplin terhadap timnya. Nah, ini terberat banget karena ini harus saya harus muhasabah diri. Sebenarnya pelajaran kemarin itu saya merenung teman-teman. Waduh, salah kabeh ternyata ini. Ya itu mungkin tujuannya Pak Dudin mengikutkan saya ke pelatihan kemarin itu harus itu harus saya bercermin, mungkin menyuruh saya bercermin gitu. Ya, SPV harus memberikan contoh yang disiplin terhadap timnya teman-teman. Gimana mau disiplin kalau SPV-nya tidak disiplin? Masuk akal. Oke, lanjut. Ketiga teman-teman, effective leader. Sebagai supervisor, kita harus melakukan ataupun harus bisa menjadi harus melakukan motion yang efektif. Kita nggak boleh melakukan tindakan yang tidak efektif. Begitu teman-teman. Oke, lanjut. Assertive management style. Artinya apa ini? Artinya apa teman-teman? Assertive. Artinya apa Mas Rizky? Nah, artinya adalah kita sebagai SPV kita harus menjadi tegas. Tapi di sini tanda tanya nggak harus marah gitu. Jadi kita jadi SPV itu harus tegas teman-teman. Nggak boleh misalnya contoh jika di satu lingkup ruang kerjanya itu ada temannya, itu sebagai SPV harus profesional, nggak boleh mihak sana, nggak boleh mihak sini, semuanya harus rata. Sulit banget. Karena iya kan, tugas saya sebagai supervisor adalah menjadi lebih baik lagi, nggak bisa langsung rata gitu teman. Sampai Mas. Oh iya boleh. Terima kasih. Terkait assertive management style itu lebih ke kesepakatan bersama. Jadi bertanggung jawab atas kesepakatan bersama. Misalkan si A sampai C itu disuruh mengerjakan ini. Nah itu kan sudah kata Mas Abdul tadi untuk menghitung KPI itu kan harus ada kesepakatan antara staf dan supervisornya. Nah di situ. Jadi kesepakatan bersama itu harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan bersama. Jadi jangan sampai salah satu
staff itu tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi apalagi supervisornya itu harus mampu mempertanggungjawabkan kesepakatan bersama yang dibuat itu. Jadi seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Mungkin Mas Akib dilanjut. Oke, terima kasih Mas Akib. Misalnya teman-teman nanti masih kurang mengerti, bisa sharing-sharing setelah ini atau besok-besok bisa sharing lagi ya teman-teman ya. Terus lanjut ke yang selanjutnya. Problem solving. Ya, Apa itu, John? ya, tugas kita sebagai supervisor terhadap stafawan kita itu harus bisa menjadi pemecah masalah, teman-teman. Kembali lagi ke poin 10 tidak produktif tadi. Siapa tahu nih tim kita ataupun stafawan kita itu mempunyai masalah, itu melingkupi masalah pribadi ataupun masalah pekerjaan. Insya Allah begitu ya teman-teman ya. Ya, masalah pribadi dan masalah pekerjaan dua. Karena kalau dari salah satu ini tadi masalah pribadi atau masalah pekerjaan itu tidak terselesaikan, otomatis akan merusak ataupun membuat staf bawahan kita itu tidak produktif teman-teman. Jadi kembali lagi kita sebagai supervisor itu harus mendampingi staf bawahan kita. Begitu. Terus di sini kita itu menjadi kaget. Terus kita untuk misalnya contoh staf bawahan kita ada problem, misalnya Mas TP, misalnya Mas TP adalah staf bawahan saya. Terus Mas TP itu di akhir-akhir ini tuh merenung. Lah tugas saya sebagai supervisor itu melakukan pendekatan khusus kepada Mas TP untuk membantu memecahkan masalahnya Mas TP. Begitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ke effective communication. Effective communication. Effective communication adalah Gimana Mas Ari? ya, betul sekali. Apa? Perlu bantuan? Enggak. Oke, mantap. Sebagai tim leader ataupun supervisor, kita harus bisa mendeliver apa yang sudah ditargetkan oleh manajer kita ataupun yang ditargetkan oleh owner kita, itu harus bisa mendeliver ke bawahannya agar komunikasi tidak terputus ataupun tidak tepat sasaran. Ya begitu ya. Iya aja. Tidak bertele-tele Mas Habib. Iya. Efektif. Dan komunikasinya itu tidak boleh bertele-tele. Oke, lanjut ke fulfilling needs. Perlu bantuan? Ya, minta tolong bantuannya. Oke, terima kasih Mas Habib. Fulfilling need. Jadi karena ini materinya tentang kolaborasi ya, jadi bukan hanya kita mementingkan kepentingan di satu divisi atau satu departemen, tapi harus bisa memenuhi kebutuhan di semua departemen. Bagaimana dengan anggaran yang sekian itu produksi jalan, iklan jalan, operasional jalan dan sebagainya. Makanya jadi masalah itu susah. Harus bisa ngatur semua kebutuhan di semua lini yang ada. Mbok carane kudu mlaku kabeh. Nah, itu sulit itu. Monggo Mas Habib dilanjutkan. Halo. Oke, lanjut ke time responsibility accountable. Maaf. Ini artinya adalah kita harus bisa apa artinya? Kita harus
konsisten. Kita harus bisa bertanggung jawab dan konsisten. Kita harus bisa bertanggung jawab dan konsisten. Sebagai supervisor yang baik, kita harus bertanggung jawab apa yang sudah terhadap target-targetnya yang sudah diberikan oleh manajer ataupun atasan kita, dan harus konsisten melakukan apa yang harus kita lakukan terhadap target yang sudah ditentukan oleh atasan. Juga termasuk konsisten terhadap reward dan punishment yang sudah disepakati oleh karyawan dan atasannya, begitu. Oke, next. Positif attitude. Sama yang tadi, supervisor harus mempunyai jiwa yang positif, tingkah laku yang positif, karena itu bisa mencontohkan staf bawahannya, teman-teman. Jadi kita sebagai supervisor itu nggak boleh marah-marah, nggak boleh baperan. Tapi ada solusinya jika baperan ataupun marah-marah. Jangan diluapkan di kantor. Di mana sih? Di fake account. Di fake account, teman-teman. Jadi siapa di sini fake accountnya banyak? Ayo ngaku. Iya. Bisa dipastikan Mas Kun biasanya marah-marah di fake account, teman-teman. Agar kita tidak tahu. Enggak. Jadi kita sebagai supervisor itu tidak boleh baperan gitu, teman-teman. Kita harus elegan di matanya staf bawahannya. Jika kita marah-marah, ya itu tadi di fake account aja, nggak apa-apa. Begitu. Next, personal development. Teman-teman, friend. Saya suka bagian yang ini emang. Iya, itu Personal development. Jadi apa namanya? Ini kan tentang kolaborasi ya. Anggap misalnya Mbak Tika, anggap saja itu secara strata bawah saya, anggap saja. Nah, ketika Mbak Tika baru masuk kemarin bulan Oktober, iya benar ya? Iya, anggap aja benar. Nah, itu ada suatu apa namanya itu ya? Rumus ya. Rumus yang pertama, rumus untuk supervisor. iya, I do you work. Jadi Mbak Tika, gini cara mengerjakannya, saya mengerjakan, kemudian Mbak Tika melihatnya, oh begitu ya, oh iya, kemudian Mbak Tika kan sudah bisa dengan saya yang mencontohkan. Kemudian rumus yang kedua, I do you help. Saya kemudian memberikan sedikit bagian job saya kepada Mbak Tika, misalkan nanti yang sebagian ini 30%-nya Mbak Tika yang entry ya, begitu. Karena sudah saya contohkan, dia Mbak Tika membantu bagian saya, I do you help. Kemudian yang ketiga, you do I help you. Iya, jadi kemudian saya bergantian. Mbak Tika sekarang sama yang entry ya, nanti saya yang koreksi, begitu. Nah, barangkali ada yang salah, saya akan membantu sedikit-sedikit. Nah, sehingga lama-kelamaan Mbak Tika akan jatuh di poin yang keempat, yaitu you do I work. Saya cukup mengoreksi saja, oh ya sudah, begitu, tinggal centang saja, selesai. Nah, karena Mbak Tika sudah bisa, maka rumus yang kelima, you do I do. Ya, resign. Karena Mbak Ika sudah bisa mengerjakan tugas saya, lalu berarti I go better. Saya sudah jadi manajer Mbak Tika. Jangan harus menggantikan posisi saya, begitu. Pada dasarnya memang
development itu seperti itu. Ketika kita masih punya satu bawahan, kemudian nanti kita ajari sampai bisa lama-lamaan, yang kita ajari pada suatu hari akan menggantikan posisi kita. Nah, kita harus bisa bertumbuh dan menjadi posisi yang lebih baik. Begitu. Jadi yang kelima bukan hanya I go tapi I go better. Ingat-ingat ya. Yang pertama apa? I do you watch. Yang kedua I do you have. Yang ketiga you do I have. Yang keempat you do I watch. Yang kelima I go better. Super sekali. Iya. Terima kasih Mas Rizky atas bantuannya. Oke, lanjut ke nomor 11 adalah embrace change. Di sini adalah kita sebagai supervisor itu harus bisa memahami atasan kita dan bawahan kita, karena kita sebagai supervisor adalah penghubung atau jembatan bagi atasan ke bawahan. Begitu teman-teman. Kita harus memahami secara detail. Contohnya nih, misalnya ada tipikal atasan itu seperti buah kedondong teman-teman. Buahnya itu bagus, tapi dalamnya ya begitulah. Iya. Terus yang kedua, tipe yang kedua itu adalah tipe atasan, tipe buah durian teman-teman. Luarnya aja yang lancip-lancip. Terus dalamnya itu enak begitu teman-teman. Lembut, ya enak, nyaman. Begitu. Terus yang ketiga itu ada tipe atasan yang luarnya itu durian dan dalamnya itu buah kedondong teman-teman. Ya kayak Mas Rizky contohnya. Ya teman-teman milih yang mana kira-kira? Kalau milih yang pertama itu atasan kita, misalnya nih, kita melakukan kesalahan ataupun tindakan yang tidak efektif, atasan itu nggak apa-apa, nyantai. Tahu-tahu besoknya di SP3 gitu aja. Wow, bahaya sekali ini teman-teman ya. Begitu. Oke, lanjut. Ke yang terakhir adalah recognition and motivation. Kita sebagai supervisor itu harus bisa memotivasi staf bawahan kita teman-teman. Jangan sampai staf bawahan kita itu lagi galau malah kita kompor-komporin teman-teman. Begitu, jangan sampai teman-teman. Oke, lanjut. Ya ini sebenarnya ada lanjutannya nih. Ini goal plus dan error minus. Itu artinya setelah kita melakukan semuanya dengan baik, itu akan menghasilkan menambah goals dan mengurangi error teman-teman. Begitu. Oke, saya rasa mungkin ada tambahan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan risau, jangan galau karena minggu depan masih ada lanjutan dari materi ini teman-teman. Oke. Terima kasih, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam grande dulu ya. Salam grande. Itu execution. Komplek ya, Bre. Sekalian minta tolong untuk dokumentasi ya teman-teman. Buat laporan. Bilangi ya, yang gampang ya. Banyak kalau bagi angel ya. Dewangmu iku prakakno, aku tak sing ngomong, ngono lho, ya. Maju Pak, iki dah. Sudah? Bagaimana? Apa Bang? Salam grande. Betul. Execution. Salam.
oriented, gambling strategy, growth forever. Oke. Kalau kemarin karena materinya itu 3 hari ya, jadi memang kalau disampaikan hanya sesi 2 jam mungkin kayaknya sangat tidak mungkin begitu. Jadi ini sudah kami saring bagaimana yang sekiranya kami nyaman menyampaikan dan yang poin-poin inti begitu. Berikutnya monggo Mas Eza waktu barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, insya Allah kalau bisa ya kami tanggapi, kalau nggak bisa ya kami jadikan PR begitu. Monggo silakan Mas Eza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Yang satu, menurut teman-teman semua yang sudah dialami selama ini menjadi supervisor, apa tantangan teman-teman semua menjadi supervisor? Oke. Tantangan. Apa tantangan teman-teman selama menjadi SPV? Iya. Terus kedua, bagaimana caranya kita, misalnya ada SPV kita salah, tapi yang bawahan ini nggak berani negur. Terus sampai nanti kalau nggak ditegur, tapi ujung-ujungnya nanti tetap melakukan yang salah. Itu bagaimana caranya kita, dia pendekatannya ke SPV lebih dekat atau lebih bersahabat gitu. Jadi bisa diingetin yang nggak baper dan lain-lain. Makasih. Oke, Mbak Ayu. Langsung dijawab atau ditanggung dulu teman? Oke, Mbak Ayu silakan. Apa? Lu kok gitu? Iya. Sulit banget gimana? Gimana, Mas? Tantangan bisa menjadi seorang SPV. Iya, terus yang kedua, Kalau staff salah, kalau SPV salah, iya betul sekali. Waduh, kayaknya ditanggung dulu aja. Iya. Karena kayak banyak yang mau tanya ini. Monggo Mas DP. Mic-nya. Yohe. Mas Fani nggak tanya. Ya saya yang tanya kalau gitu ya. Oh iya. 5 menit. Dijawab berarti Pak dulu. Iya. Jawab, Bisa. Bisa ketemu? Jawabannya? Tantangan. Iya tak capek. Waduh. Ini jawaban menurut saya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah tantangan menjadi SPV. Kembali lagi ke poin yang diterangkan di apa tadi? SPV adalah jembatan antara atasan dengan bawahannya dan juga panutan bagi bawahannya begitu. Kesulitan selama ini misalnya saya menjadi SPV adalah kadang saya sulit untuk menyampaikan atau enggak sulit untuk menerjemahkan gimana sih bicarane ataupun target-target yang sudah diberikan oleh atasan kita. Tapi setelah ikut pelatihan ini, insya Allah saya bisa apa ya istilahnya ya, saya bisa bercermin teman-teman ataupun menyalurkan, enggak, menerjemahkan. Itu FTV harus bisa, misalnya nih, aku nggak tahu, kebingungan, terus dari Mas Asa misalnya, untuk target hari ini
sebagai SPV sebenarnya ya kalau dibilang sulit ya sulit, karena untuk menentukan 10 video itu tadi kita harus tahu bawaan kita, terus tahu hal-hal yang harus kita lakukan. Caranya kalau di grounded itu disebutkan kita setiap di briefing pagi gitu aja untuk meminimalisir kebingungan saya menjadi SPV untuk mencapai target yang sudah diberikan oleh Mas Asa tadi di briefing itu harus saya harus tanya ataupun sharing kepada staf bawahan saya. Nah, ini untuk mencapai target ini gimana ya teman-teman ya? Terus Mas Heru bisa menjawab, oh gini aja Mas, untuk YouTube nanti ada kita tembak keywordnya, terus kita tembak thumbnailnya harus menarik dan lain-lain gitu. Jadi kita itu harus bekerja sama. Setelah pelatihan ini saya tahu kita harus sebagai SPV kita harus bekerja sama dengan tim agar kita bisa ataupun agar kita bisa menjadi lebih produktif. Sebenarnya masih banyak tapi lanjut aja ya. Yang kedua itu kalau SPV salah. Kalau SPV salah itu ya ini tantangan juga sebagai SPV kita harus mencontohkan. Ya walaupun berat tapi kita harus mencontohkan. Misal nih SPV kita selalu berbuat salah, itu nggak apa diingatkan. Sebagai SPV kita harus membuka mau menerima masukan dari bawahannya, nggak semena-mena langsung loh. Nah menurutku ini bener loh bal, misalnya itu nggak boleh, harus menerima masukan dari bawahannya. Secara pribadi ya kita sebagai manusia itu harus apa ya istilahnya ya mengembalikannya kepada diri sendiri gitu. Apakah setelah biasanya sih saya waktu misalnya ingetin sama Iqbal nek mangan bismillah sih misalnya itu di rumah kadang saya kenal lagi, oh iya ya aku sebagai SPV harusnya nguntui gitu. Itu harusnya tapi ya namanya manusia kadang lupa juga, jadi harus diingatkan, nggak apa-apa sebagai bawahan itu harus mengingatkan teman-teman, dan sebagai atasan atau SPV itu harus menerimanya. Kalau nggak mau menerima nggak apa-apa, itu manusiawi katanya coach apa bukan yang timbuk ini siapa? Oh ya coach Nanda, itu nggak apa-apa, itu masih manusiawi. Tapi nggak boleh melampiaskannya di kantor teman-teman, harus melampiaskannya di fake account. begitu insya Allah begitu. Selanjutnya Mbak Yu, kalau dari sisi Mbak Yu gimana? Kurang lebih sama sih. Cuma mungkin lebih ke kita kembali lagi ke materinya Mas Zaki tadi kan di awal bahwa Mas Rizky tadi ya yang memulai bahwa supervisor itu adalah fungsi, bukan hanya jabatan aja. Mungkin tadi beberapa jawaban dari Mas Habib itu lebih ke jabatannya. Kita coba dari sisi fungsinya. Jadi kalau tantangan terbesarnya jadi SPV, kalau secara jabatan seperti yang Mas Habib bilang bahwa memang gimana caranya kita itu selangkah lebih maju dari staf yang kita pimpin. Itu tantangan terbesar karena lebih maju dari segala sisi. Jadi disiplinnya harus lebih disiplin, inovasinya harus lebih baik, lebih banyak, lebih open minded, segalanya itu. Dan itu merupakan tantangan terbesar menurut saya. Dan itu tidak hanya dialami oleh orang yang punya jabatan SPV. Karena semua orang bisa jadi supervisor kayak gitu kan di materi yang pertama tadi. Jadi itu semua juga jadi tantangannya teman-teman kalau di dunia kerja. Gimana caranya bisa selangkah lebih maju daripada orang lain kayak gitu. Nah, kalau staf salah, kalau SPV salah gimana gitu kan. Ini juga kalau kita kembalikan ke definisi SPV sebagai fungsi, setiap orang itu pasti punya salah kan.
Nah, caranya adalah kita harus menumbuhkan jiwa kesatria di masing-masing diri kita. Jadi, kita harus punya mindset bahwa salah itu nggak apa-apa dan kita harus mengakui kesalahan itu. Kayak gitu. Karena bisa jadi Mas Iqbal, stafnya itu takut sama SPV-nya karena SPV-nya punya sifat yang tidak mau terlihat salah. Kayak gitu. Atau tidak mau mengakui kesalahan. Itu sih yang jadinya mungkin staf jadi takut mengingatkan atau bagaimana, padahal di sini kita tadi seperti materinya Mas Afif harus sama-sama merangkul, sama-sama sharing, harus punya staf yang di develop personalitinya hingga nanti kita bisa satu level kayak gitu kan. Seperti itu kalau secara fungsi. Nambahin dikit itu aja sih. Terima kasih. Oke, tepuk tangan teman-teman. Oke, selanjutnya. Aldrin mau tanya? Apa? Oh, mau menjelaskan. Oh iya, silakan dulu. Oh ya, oke. Ya. 10 menit lagi Mas Rizky, masih bisa apa ya? Kalau ada yang bertanya. Iya. Ini kurang berapa menit maghrib? Ada waktu, jadi 8 menit. Pertama teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di status saya itu sudah bertahun-tahun tidak saya rubah di WA. Militansi adalah akibat, penyebabnya adalah apa? Ada yang tahu? Militansi adalah akibat, penyebabnya adalah keteladanan. Yaitu yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi, ketika kita harus lebih baik secara pengetahuan, kemudian secara handle orang, secara komunikasi dan seterusnya. Dan itu kalau kita pengen tercapai, orang yang menyampaikan harus bisa lebih baik. Seperti yang sering disampaikan, kabura maktan indallahi antakulu malah taf'alun, surat As-Saff ayat 3 kalau salah itu oleh karena itu kalau kita pengen menaikkan, makanya terus gak sang ngotot-ngotot, kita kasih contoh, insya Allah kita bisa ngajaknya itu akan lebih gampang, kira-kira seperti itu. Teman-teman sekalian, yang penting mungkin kesempatan kali ini salam groundednya ini diperoleh setelah 10 hari pelatihan. Jadi ada basic, ada middle. Ini ketika ada GLC, grounded leadership, ini diberikan itu. Nah, sudah, dan kita akhiri nanti. Jadi tidak hanya sekedar ini tok, hanya jargon gitu, enggak. Tapi kalau kita maknai mendalam, insya Allah ini rumus jitunya ketika kita direct ke tujuan yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.